Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Ansor atas presentasinya. Tadi terkait dengan analisisnya sudah cukup bagus, yaitu di bisnis model kanvas. Itu yang sudah dijelaskan. Tetapi ternyata di dalamnya, di tulisan itu ada analisis SWOT dan juga ada etika bisnis. Oke, saya masukin yang pertama. Masukan pertama adalah tadi terkait dengan penulisan. Sekarang itu kalau dulu tuh ejaan yang disempurnakan, sekarang itu ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB) itu. Di daftar pustaka tadi dari mulai ditambahkan buku dosen tetap, kemudian juga penulisannya. Nah, penulisannya tidak seperti ini. Nanti biasanya kalau standar itu ya kalau mamanya nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul buku, judul tulisan itu ditulis miring, kemudian kota, kemudian baru penerbit, ya. Dan biasanya yang di paragraf atau di baris kedua itu menjorok ke dalam. Jadi ini tidak tepat penulisannya, ya. Nah, demikian juga tadi penulisan yang asing, key ya, bahasa itu key ya. Ada di halaman 58 juga, ada WhatsApp Direct, ada Google Ads, yaitu in English Mas Italic ya. Ya, miring ya. Oke, itu dari sisi penulisan. Itu nanti disesuaikan juga dengan apa bagian-bagian yang lainnya. Ya, bagian-bagian yang lainnya. Jadi saya hanya sebutkan itu, saya termasuk juga di halaman 19 itu ada kurung itu ya, nempel ke ininya. 19 di upselling itu udah benar, mempertahankan. Nah, itu di miring dirapatkan ya, dirapatkan. Nanti lihat di bagian-bagian yang lainnya. Oke, itu penulisan. Nanti silakan dicari lagi nazir itu apakah pakai nazir atau nazir ya, pakai Z atau pakai ini. Nah, ngikutin nanti di depan itu ada pedoman transliterasi. Oke, saya cukupkan di situ untuk penulisannya. Yang paling penting adalah saya berangkat dulu berurutan deh dari perumusan masalah. Kita lihat perumusan masalahnya itu ternyata oke, nomor 1 itu sudah betul ya, bisnis model kanvas itu seperti apa ketika ingin membuat bisnis kambing, itu udah benar. Yang kedua, bagaimana etika ekonomi syariah dalam bisnis model kanvas. Nah, ini yang belum dijawab. Pertama belum dijawab, keduanya itu belum diterapkan juga di kerangka pemikiran di bab kedua. Itu juga belum ada tuh ya, etika bisnis syariahnya yang mana nih, berarti nih nggak kelihatan. Kemudian juga tadi sempat ngobrol, sempat berbicara adanya analisis SWOT ya, ada analisis SWOT gitu ya. Nah, ini juga ternyata saya lihat di analisisnya itu tidak ada. Di bab 4 itu yang SWOT-nya itu kayaknya nggak ada deh, atau mungkin saya kurang ini. Tapi yang saya lihat itu tidak ada ya, berarti itu nanti apakah mau ditambahkan atau analisis SWOT-nya itu mau dihilangkan. Ya, dihilangkan kalau menurut saya nggak ada masalah, karena sudah ada perwakilan di nomor 2 bagaimana etika ekonomi syariah dalam bisnis model kanvas. Artinya dia ada pola insourcing. Jadi bisnis model kanvas itu kan dia tidak mencantumkan agama. Maka kemudian dimasukkan, apakah dimasukkan ke layer ke-9 atau mungkin nanti sebelum masuk ke bisnis model kanvasnya, atau mungkin include saringan di model kanvasnya dia masuk di dalam satu-satu. Nah, ini perlu adanya analisis etika ekonomi syariah, termasuk juga di kerangkanya sebenarnya dibahas sedikit, tetapi ternyata yang dibahas itu etikanya cuma hanya beberapa paragraf ya. Etika ekonomi syariah di halaman 31. Nah, ternyata di sini dia nggak ngomongin tentang apa sih sebenarnya etika. Ya, jangan-jangan dia sama dengan fikih. Ya, lihat, kita lihat pertama ngomongin tentang Henry ilmu ekonomi. Oke, di paragraf kedua itu ada sedikit ngomongin tentang etika. Di paragraf berikutnya halaman 32 itu ngomongin sistem ekonomi. Konteks terpenting itu bicara tentang etis. Nah, kemudian ujung-ujungnya di halaman 33 itu hanya bicara tentang Tentang ekonomi syariah memberikan batasan yang jelas dalam melakukan sebuah transaksi bisnis dalam menjalankan perekonomian. Jadi cenderungnya itu ke fikih. Ya, halaman 32 itu hadis pakai TS bukan ST. Ya, nah ini memang antara ekonomi, antara etika dengan fikih dalam Islam itu memang sangat erat sekali. Jadi antara etika dengan hukum itu kadang agak sulit untuk dibedakan. Nah, kalau mau tetap ke etika juga boleh, tetapi ini
tinggal ditambahkan sedikit, kemudian ditambahkan di analisisnya. Ya, baik di analisis ataupun di kesimpulannya itu tidak ada. Ya, bahkan di kesimpulan nanti loncat ke kesimpulan yang nomor 2 itu sebenarnya nomor 1. Ya, di kesimpulan nomor 2 itu nomor 1 karena ngomongin tentang BMC-nya sebagai tool, sebagai pisau analisis. Sementara nomor 2 itu nanti bicara tentang etika bisnis. Ya, syariah tentu saja. Kenapa? Karena kalau cuma BMC doang ya S1 gitu ya. Nah, terlalu biasa. Oke, penelitian terdahulu saya kira sudah bagus kalau sudah dibaca semuanya. Ya, hanya memang yang Islamik itu belum ada. Nah, langsung dari situ saya langsung loncat ke intinya adalah bahwa di halaman 4 itu ya, halaman 4 dari mulai nomor 40. Nah, nomor 40 kemudian sampai nomor 40. Halaman 40 ya? Iya, halaman 40. Halaman 40 sampai ke halaman 47. Saya ambil contoh halaman 46. Aspek keuangan. Nah, ini yang paling penting nih. Ya, pertama masukan saya adalah karena analisisnya itu adalah bukan aspek-aspek yang di depan itu, maka kemudian saya kasih contoh halaman 46 yang aspek keuangan itu dia dimasukkan ke dalam apa? Cost structure. Contohnya, ya. Jadi halaman 46 yang aspek keuangan dia dimasukkan ke dalam cost structure. Ya, kemudian di halaman 45 terkait dengan aspek sosial ekonomi, masuknya kemana nih? Aspek manajemen organisasi masuknya itu di mana? Dia akan dipecah lagi sehingga dari halaman 40 yang usaha peternakan kambing dia langsung saja ke analisis BMC-nya. Aspek hukum apa nih? Ya, aspek hukum berarti terkait dengan ada masuk dia ke dalam partner. Dia masuk ke dalam partner tuh. Ya, jadi partnernya walaupun bukan main partner tapi dia masuk ke dalam Ke dalam partner dari analisis BMC. Ya. Oke ya. Jadi yang aspek hukum dia masuk ke partner, bukan aspek hukumnya tapi di sana itu umpamanya ada Depkumham. Karena mungkin untuk perizinannya. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Nah, nomor 2 halaman 41 ya dia sudah masuk tuh bisa masuk ke key partner atau mungkin juga bisa masuk juga ke channel atau mungkin customer segment. Nanti kita akan bicara. Yang lebih tepatnya ke key partner sebenarnya. Termasuk aspek teknis operasi. Apa nih? Oh, ini bicara tentang values juga. Ya, values juga tentang kelebihannya. Intinya ya di usaha peternakan kambing itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke aspek keuangan dia dimasukkan ke dalam bisnis model kanvas. Ya. Nah, itu kemudian ya, karena ini kan halaman 48 contohnya tentang uang, udah masukin ke cost structure saja. Nah, itu kemudian langsung intinya ke analisis BMC-nya. Nah, ini saya kasih contoh pedagang sate. Orang udah tahu lah pedagang sate berarti orang yang jualan sate gitu kan. Tapi maksud saya adalah yang lebih keren lagi nih, ini kan customer segment. Oke, saya mau menjual kambing ini ke tukang sate. Harus by data. Berarti di Bogor ini di sekitar Ciawi itu ada berapa tukang sate? Itu harus dari pedagang tukang sate itu, mereka tukang sate itu belinya kemana? Yang terkenal namanya siapa tuh? Haji Kadir ya. Sate Haji Kadir itu dia beli kambingnya di mana? Jangan-jangan dia udah punya kambing sendiri, peternakan sendiri, berarti bukan segmen kita juga. Jadi segmen pedagang satenya ini perlu jelas. Pekurban juga pekurban apakah global semuanya? Kalau perlu ada data umat Islam itu di Indonesia berapa, di Bogor berapa, yang segmen kita itu pekurban yang seperti apa. Rumah akikah boleh lah ya, masih bisa, berarti rumah akikah itu ada berapa. Tapi komunitas dia terlalu general, jadi nggak bisa.
Ya, nggak bisa tuh komunitas apa? Kalau mau komunitas majelis taklim ibu-ibu, itu masih bisa kelihatan. Tapi kalau komunitas apa nih? Ya komunitas anti riba kah? Gitu kan banyak komunitas. Jadi di sini di customer segmentnya itu dia spesifik. Banyak nggak apa-apa. Nanti kita akan pilihkan yang paling dominan ini apa. Gitu ya, bahwa ternyata tadi itu lebih banyaknya itu adalah pedagang sayur, rata-rata mereka sudah beli deh, rata-rata mereka itu belinya ke pasar lebih murah dan sebagainya ya. Kemudian pekurban mungkin bisa juga, tapi tadi kan ada tani farm untuk key partnernya, berarti di sini bukan, kita nggak menjual direct langsung. Nah tadi kalau namanya BMC, dia harus betul-betul jelas, harus betul-betul tadi kalau bahasa agama insya Allah itu betul boleh, tapi bukan nanti akan buat begini, itu nggak masuk ke BMC. Kalau mau masuk ke BMC ya sudah, berarti penjualan kami itu bukan hanya mitra tani farm, tapi juga individu. Nah, dimasukin di situ, termasuk kami itu bukan hanya pengembangan penggemukan kambing, tapi kami juga menjual produk kambing, masuk di situ. Nah gitu, jadi ternyata bukan cuma peternakan kambing, tapi ada added values-nya, yaitu apa, tapi itu disebutkan, nggak boleh bilang nanti ke depannya, nggak bisa. Ini lain lagi ceritanya gitu ya. Oke, tadi dari sisi customer segmentnya, kemudian jadi nanti lebih spesifik pekurban, berarti ya ada ditambahkan tuh masyarakatnya yang mana, pasar kita di mana ya, rumah akikah boleh, komunitas tidak. Value proposition, oke. Ini juga karena ini kesannya nanti harus kuantitatif, data maksudnya, harga murah, semurah apa? Nah, jadi ini adalah bahasa marketing, harga murah itu. Karena kita nggak tahu bisa nggak kita jual murah kalau ternyata umpamanya rumputnya beli. Belum lagi tadi kalau umpamanya ada dokter hewan, walaupun dokter hewannya mungkin hanya kunjungan saja, tapi dia juga harus ada ininya, harus ada kosnya. Dokter hewan umpamanya datang 2 minggu sekali. Harus ada cost-nya tuh dimasukkan di cost structure. Kemudian tadi kalau mamanya pengen ada brand ambassador, wah bagus keren gitu ya. Tapi kan umpamanya harus dianggarkan juga berapa nih untuk brand ambassador. Nah di sini tidak dimasukkan nanti di cost structure-nya juga gitu ya. Jadi kalau kita ngomong key partner, di sini ada dokter hewan, masuk tuh cost-nya berapa, brand ambassador cost-nya berapa. Kalau kita menjualnya itu ke distributor daging, berarti harganya kan lebih murah. Otomatis keuntungan kita itu lebih sedikit. Berarti berapa nih? Berarti keuangannya bahkan bisa ngitung dua. Kalau dijualnya langsung ke petani atau ke pekurban, untungnya besar. Tapi kalau ke mitra tani farm biasa lebih murah. Kalau ke distributor kambing, umpamanya daging, itu lebih murah lagi. Nah itu dihitung detail gitu ya, detail. Kemudian saya loncat ke key activities. Membuat flyer itu ya bukan key. Key itu kan dia kunci. Kunci dari peternakan kambing itu ya bagaimana memberikan makan kambing agar kambing itu bisa besar. Itu kuncinya. Ya, jadi pemeliharaan kambingnya, termasuk mungkin kalau nggak melahirkan kambingnya, berarti kita beli kambing anakannya itu di mana? Itu key-nya. Karena di sini ngomongin tentang key. Kemudian pemasaran produk, oke lah kalau memang tadi tidak menggandeng mitra tani farm. Itu berarti kita kan perlu pemasaran. Tapi kalau kita hanya kita di BMC ini hanya fokus kepada pembesaran, nggak perlu kita ngomongin tentang pemasaran gitu, karena kita membesarkan dan sudah ada distributornya, kerjasama dengan penyedia daging kambing. Nah ini juga dia sebenarnya masuk ke key partnernya sebenarnya. Jadi key-nya itu yang paling utama. Key resource-nya SDM. Nah SDM terlatih juga harus ada buktinya. Jadi gini, SDM terlatih berarti yang kerja di situ dokternya, berarti harus dokter hewan yang terkenal. Kemudian yang kedua itu bahwa manajemennya, keuangannya, syaratnya itu ini. Nah itu ya. Jadi banyak sekali dan nanti bisa digabungkan sehingga nanti ternyata analisisnya itu ketika bisnis seperti ini. Jadi ini masih masih agak-agak datar gitu ya. Jadi nanti perlu ditambahkan, termasuk juga customer relationship-nya.
Nah, yang paling penting itu adalah di keuangannya. Saya lihat terakhir sekali ini ya. Di keuangan itu nanti Pak Dr. Kurnia juga bisa menambahkan banyak sekali agar ini biar nanti hasilnya itu betul-betul bagus, karena akan jadi contoh. Ada pengen tentang BMC ke siapa? Oh, punya Pak Ansor nih, luar biasa gitu ya. Cost structure, isinya cuman dikit banget nih, 66. Waduh. Jadi cost structure itu bahkan dihitung gaji untuk yang ngambil rumput berapa, kambingnya itu kalau mau BEP itu berapa. Nah, itu ditulis di sini itu semuanya. Jadi bisa jadi 5 halaman untuk yang 66 ini, cost structure ini. Nah, itu dari saya terkait dengan BMC. Dan terakhir sekali tadi, karena BMC itu dia sifatnya memang ya kita sebut saja netral gitu ya, atau dalam artian itu dia tidak mencantumkan agama dalam hal ini Islam, maka kemudian ditambahkan. Kalau usulan saya sih memang bisa saja di layer sebelum masuk ke BMC itu ada analisis apakah dia fikih muamalah atau makosid gitu, sehingga kita nggak bicara lagi tentang berarti produknya harus halal dulu. Oke, dia berarti produknya harus halal. Kemudian dari sisi keuangannya dia harus pakai bank syariah. Kemudian pola-pola akadnya juga. Kemudian juga nanti ke lingkungannya. Yang bagus sebenarnya komprehensif itu ya di maqasid syariah sebenarnya. Tapi bisa pakai fikih muamalah juga. Atau kalau yang sudah ada di tesis ini ya udah pakai etika bisnis. Karena etika itu juga memang bersinggungan dengan fikih muamalah. Jadi ringkasnya adalah hanya jawab saja pertanyaan di nomor 2 di rumusan masalah. Itu saja dari saya. Terima kasih karena masih banyak yang lain. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan ke penguji berikutnya. Siapa dulu nih? Pak ini dulu ya, Pak Dr. Kurnia. Silakan Pak Dr. Kurnia. Baik, bismillahirrahmanirrahim.